Salamnya ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan. Kelompok 6 ada saya Pak Firman Habangi dan teman saya Nurmania ingin mempresentasikan pengembangan instrumen evaluasi media modul pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abstraknya, yaitu penelitian ini bertujuan menghasilkan instrumen evaluasi media modul pembelajaran untuk mahasiswa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi modul dari aspek materi, pembelajaran, dan aspek permediaan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pengembangan dan pengacu pada langkah-langkah yang dikembangkan oleh Borg and Gall, yaitu 1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, melakukan perencanaan, mengembangkan produk awal, melakukan uji coba permulaan, melakukan revisi terhadap produk utama, melakukan uji lapangan utama, melakukan revisi terhadap produk operasional, melakukan uji lapangan operasional, melakukan revisi terhadap produk akhir, mendiseminasikan dan mengimplementasikan produk. Subjek penelitian, ahli materi dan ahli media, dan 5 mahasiswa untuk uji utama dan 14 mahasiswa untuk uji operasional. Metode pengumpulan data yaitu angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa instrumen evaluasi modul pembelajaran untuk mahasiswa yang mencakup aspek fisik, aspek pendahuluan, aspek isi, aspek tugas atau evaluasi, dan aspek rangkuman pada teori baik dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengevaluasi modul pembelajaran untuk mahasiswa. Kata kunci instrumen modul dan instrumen modul dan pembelajaran. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Nurmania Eka. Nah, selanjutnya itu ada instrumen evaluasi modul pembelajaran untuk ahli media. Jadi di dalamnya itu ada yang pertama ada petunjuk. Nah, lembar evaluasi ini diisi oleh ahli media. Yang kedua ada evaluasi ini terdiri dari aspek fisik, pendahuluan, isi, tugas, rangkuman, dan penutup. Terus yang B ada instrumen. Di dalamnya ada instrumen fisik atau tampilan. Nah, yang pertama itu ada tata letak teks dan gambar. Yang kedua ada kesesuaian proporsi warna atau keseimbangan warna. Dan yang ketiga ada tampilan gambar atau pemilihan gambar. Dan yang keempat ada kesesuaian pemilihan jenis font atau jenis huruf dan angka. Dan yang kelima ada kejelasan judul modul. Keenam, kesesuaian pemilihan ukuran font, ukuran huruf dan angka. Dan yang ketujuh ada kemenarikan desain cover. Dan ke-8 ada ukuran modul. Dan yang ke-9 ada sinkronisasi antar ilustrasi grafis, visual, dan verbal. Nah, di dalam instrumen ada juga aspek pendahuluan. Di dalamnya itu ada yang pertama kejelasan petunjuk belajar atau petunjuk penggunaan. Yang kedua ada kejelasan rumusan tujuan atau kompetensi. Yang ketiga ada kemudahan dalam persiapan pembelajaran. Keempat ada ketepatan penerapan strategi belajar. Yang kelima ada keterkaitan dengan modul lain. Yang keenam ada kelengkapan komponen pendahuluan. Nah, di dalam instrumen ada juga aspek pemanfaatan. Yang di dalamnya ada yang pertama kemudahan dalam penggunaan modul, yang kedua kemudahan berinteraksi dengan modul, 3 kemudahan pencarian halaman modul,
4, kejelasan dan kesesuaian bahasa yang digunakan. Yang kelima, ketersediaan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas pemahaman materi. Dan yang keenam ada materi up to date atau kontekstual. Yang ketujuh ada memiliki daya tarik dengan warna, gambar, atau ilustrasi. Di dalam instrumen juga ada aspek tugas atau evaluasi. Yang di dalamnya itu ada kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan atau tes. Yang kedua ada runtutan soal yang disajikan. Yang tiga ada tingkat kesulitan soal atau tes. Keempat, keseimbangan proporsi soal latihan atau tes dengan isi materi. Yang kelima ada ketepatan pemberian. Yang keenam ada kejelasan evaluasi dalam memberikan pemecahan masalah. Yang ketujuh ada kemungkinan belajar melakukan self assessment. Yang kedelapan ada kunci jawaban. Di dalam instrumen juga ada aspek rangkuman. Yang di dalamnya ada kejelasan rangkuman modul, ketepatan rangkuman modul sebagai materi perulangan, manfaat rangkuman sebagai bahan pengayaan, glosarium atau daftar istilah. Yang kelima ada daftar pustaka. Nah, di sini juga ada yang C, catatan, komentar, kritik, atau saran. Selanjutnya saya kembalikan ke Makbiro. Kemudian ke kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa instrumen evaluasi modul pembelajaran yang mencakup aspek fisik, aspek pendahuluan, aspek isi, aspek tugas, dan evaluasi, dan aspek rangkuman dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengevaluasi modul pembelajaran untuk mahasiswa. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.